Hai, kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat dalam kaitannya dengan dunia pangan. Mari kita mulai. Untuk bagian pertama dan kedua dari video ini kita akan membahas mengenai polisakarida dan pati dalam dunia pangan. Bagaimana struktur, sifat kimia maupun sifat fisis mereka memengaruhi teknologi pangan. Pada video-video sebelumnya, Ibu Aulia Ilmiawati telah mengajari kita semua mengenai dasar dari polisakarida. Polisakarida adalah salah satu golongan dari karbohidrat. Dan kita tahu bahwa karbohidrat itu digolongkan berdasarkan beberapa golongan berdasarkan kerumitan strukturnya. Yang paling sederhana itu adalah monosakarida, di mana di sini kita hanya punya satu unit sakarida, misalkan glukosa, manosa, galaktosa, dan fruktosa sebagai contoh yang khas. Dalam kaitannya dengan golongan ini, kita diajari mengenai proyeksi Fischer yang bisa menggambarkan stereokimia secara mudah dari bentuk rantai terbuka karbohidrat-karbohidrat ini. Kemudian kita juga diajarkan mengenai proyeksi Haworth yang dapat menggambarkan bentuk siklik dari monosakarida ini. Saya harap Anda telah memahami itu dan masih mengingatnya sampai saat ini. Kemudian kita punya jenis yang agak lebih rumit yang terdiri atas dua unit monosakarida yang disatukan oleh satu ikatan glikosidik. Masih ingat? Ya, contohnya adalah maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, kemudian kita juga telah diajari mengenai polisakarida yang termasuk homoglikan atau polisakarida yang dibangun oleh satu jenis monosakarida sebagai monomernya, misalkan pati yang terdiri atas amilosa dan amilopektin, kemudian glikogen dan selulosa. Nah, dalam aplikasinya di dunia pangan, kita tidak hanya menggunakan polisakarida homoglikan, tapi kita juga menggunakan polisakarida yang termasuk heteroglikan. Heteroglikan adalah polisakarida yang terdiri atas dua atau lebih jenis monosakarida sebagai monomernya. Contohnya adalah kitin, karaginan, gom santan, dan sebagainya. Mari kita lihat pati lebih jelas lagi. Pati bila kita taruh di bawah mikroskop akan terlihat seperti ini, yaitu partikel-partikel diskrit atau yang kita sebut sebagai granul pati yang relatif rapat. Umumnya sekitar 25% amilosa ada di dalam satu granul pati, kecuali pada pati jagung yang kaya amilosa yang mengandung 52% atau 70-75% amilosa, dan sisanya tersusun atas amilopektin. Di sini pemahaman terhadap perbedaan struktur amilosa dan amilopektin itu sangat dibutuhkan untuk dapat memahami penjelasan-penjelasan selanjutnya. Pati yang seluruhnya amilopektin itu kita sebut sebagai waxy starch atau pati lir-lilin karena tampak berlilin ketika dipotong. Bila kita zoom in ke dalam satu struktur granul pati, maka kita dapat melihat bahwa struktur granul-granul pati ini terdiri atas lapisan-lapisan radial atau melingkar yang mirip kulit bawang namun tidak dapat dikupas. Nah, struktur ini terdiri atas lapisan-lapisan kristalin yang rapat terbentuk dari percabangan tergugus atau clustered branches pada rantai amilopektin. Lapisan ini berselang-seling dengan lapisan amorf atau non-kristalin yang kurang rapat yang terdiri atas rantai amilosa. Nah, beragam bentuk dan ukuran itu ada dalam setiap jenis granul. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasan grafis dari kata-kata tadi. Granul pati terdiri atas lapisan-lapisan yang tersusun secara radial. Bila kita zoom in ke dalam
bagian kecil dari lapisan ini misalkan, maka kita akan melihat bahwa lapisan ini terdiri atas bagian yang amorf yang diberi tanda putih di sini, kemudian yang bersifat kristalin yang diberi tanda merah di sini. Nah, bagian yang kristalin itu terdiri atas percabangan tergugus atau clustered branches dari rantai amilopektin, di mana kita bisa lihat bahwa rantai amilopektin di sini itu punya cabang yang tersusun secara periodik ya, di mana kita bisa lihat percabangannya kalau kita beri arsiran di sini itu memperlihatkan satu susunan lapisan ya yang rapat-rapat seperti ini. Itu adalah susunan double helix dari percabangan amilopektin, sementara tempat yang penuh dengan cabang-cabang yang lebih kacau ya sebelumnya itu merupakan bagian yang amorf. Jadi ini adalah yang amorf di sini ya. Nah, jadi amilopektin yang cabangnya sangat banyak ini ternyata tersusun secara cluster ya cabangnya, sehingga memberikan bagian yang kristalin, amorf, kristalin, amorf, kristalin, amorf ya. Dan kita bisa lihat bahwa lebar satu seksi antara amorf dan kristalin ya, lamela amorf dan kristalin itu hanya sekitar 9 nanometer. Nah, kemudian dari segi bentuk dan ukuran, granul pati itu sangat beragam dan bisa dikatakan bergantung pada jenis tanamannya. Kita bisa lihat di sini bahwa pati jagung itu punya bentuk yang ya kita bisa bayangkan dia mirip dengan satu bulir jagung. Kemudian pati gandum bentuknya membulat dan pipih seperti bulir gandum. Kemudian kentang, granulnya itu sangat gemuk dan halus, bulky ya, dan mirip seperti umbi kentang. Ukurannya juga beragam. Pati jagung diameter rata-ratanya adalah 10,3 sampai 11,5, kemudian gandum diameter rata-ratanya adalah 25 mikrometer, kemudian kentang diameternya paling besar yaitu sekitar 40 mikrometer. Apa gunanya kita mengetahui bentuk dan ukuran rata-rata dari granul pati? Ini dapat diaplikasikan dalam proses identifikasi adulterasi atau pemalsuan produk. Nah, selanjutnya mari kita bicarakan tentang kelarutan pati dalam hubungannya dengan bidang pangan. Kalau kita campurkan granul pati dengan air dingin atau air pada suhu kamar, maka granul pati tersebut tidak akan larut. Tetapi granul-granul pati ini dapat mengimbibisi air lewat ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil, membentuk lapisan air terikat atau bound water, dan saya harap Anda masih ingat apa itu. Kemudian granul di sini akan sedikit membengkak atau swell ya, dan membentuk bubur atau selari pati yang terdispersi dengan viskositas yang rendah. Ketika jenis campuran pati dan air dingin ini kita keringkan, maka granul ini bisa kembali ke ukuran semula, sehingga proses ini ya, yaitu proses ketika kita campurkan granul pati dalam air dingin, itu adalah proses yang dapat balik. Lain ceritanya kalau kita campurkan granul pati dalam air, kemudian kita panaskan sambil kita aduk secara terus-menerus. Dapat terjadi apa yang kita sebut sebagai gelatinisasi pati. Gelatinisasi pati ini sebetulnya adalah proses yang merusak keteraturan susunan granul pati secara fundamental. Ketika bubur pati tadi kita panaskan sambil kita aduk perlahan, maka
molekul air tambahan bisa masuk di sela-sela rantai-rantai yang tadi kita lihat. Ini dapat memutus ikatan hidrogen antar rantai pati dan membentuk lapisan hidrasi di sekeliling molekul-molekul yang dipisahkan. Nah, air yang terimbibisi ini kemudian kita sebut sebagai air hidrasi yang nanti sifatnya berfungsi sebagai pemelastis atau plasticizer. Dan ini beda dengan air terikat yang tadi kita tambahkan ketika granul pati hanya kita campurkan dalam air dingin. Nah, jika hasil dari langkah ini itu kita bekukan, maka akan terbentuk dua bagian yang sangat menarik. Pertama, kita akan punya fase kristalin yaitu es. Ya, intinya adalah air yang tertahan dalam kapiler dan rongga gel jaringan granul tadi, ya, yang kemudian membeku. Tapi selanjutnya kita akan punya bagian kedua yang sangat menarik, yaitu larutan yang sangat pekat yang terdiri atas 70% pati dan 30% air hidrasi saja. Dan larutan ini tidak dapat dibekukan, alias dia memiliki kriostabilisasi. Cryostabilizing effect ini dapat kita manfaatkan untuk membuat makanan-makanan yang kalau dalam bentuk alami dia tidak tahan suhu dingin menjadi lebih tahan suhu dingin. Dalam artian kita bisa bekukan makanan tersebut dan kita tidak perlu khawatir apakah strukturnya akan berubah, teksturnya akan mengeras, atau kita juga tidak akan khawatir secara kimia makanan tersebut komponen-komponennya akan berubah atau tidak. Jadi cryostabilization adalah suatu kajian yang sangat menarik dan modern di bidang teknologi pangan untuk membuat makanan-makanan semakin tahan didinginkan sehingga dapat semakin awet. Nah, kembali lagi ke gelatinisasi pati tadi. Yang pada intinya adalah kita merusak keteraturan molekular dalam granul pati. Proses ini ditandai oleh beberapa fenomena berikut. Yang pertama, ya terjadi swelling atau pembekakan granul secara tak dapat balik, di mana granul semakin banyak menyerap air, ukurannya semakin besar, semakin gemuk, sampai nanti dia bisa pecah. Kemudian terjadi pelindian atau leaching, ya, yaitu komponen-komponen yang dapat larut, terutama amilosa, itu akan keluar dari granul pati secara difusi masuk ke dalam bulk solution atau masuk ke dalam pelarut dan menghasilkan larutan tertentu. Kemudian ini juga akan menghilangkan sifat khas dari granul pati yaitu birefringence atau bias ganda, di mana ini menunjukkan bahwa granul tersebut pecah. Kemudian hilangnya kristalinitas yang tadi dibentuk dari percabangan tergugus rantai amilopektin. Birefringence atau bias ganda yang tadi hilang akibat gelatinisasi itu adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya melintasi suatu medium yang bersifat sebagai pembias ganda yang akan memisah berkas cahaya menjadi dua jalur yang nanti dua jalur ini memiliki polarisasi tersendiri. Komponen yang cepat dan komponen yang lambat dari berkas cahaya yang kita tembakkan ke dalam granul pati ini nanti akan menjadi tidak sefase. Singkatnya, kalau kita punya mikroskop biasa, kita akan lihat granul pati seperti ini. Seperti gambar yang tadi, bulat-bulat dan sangat menggiurkan. Tetapi di bawah mikroskop cahaya terpolarisasi untuk mengamati birefringence tadi, yang kita lihat adalah pola huruf X ya di balik suatu background tertentu. Dimana kalau menurut saya di sini terlihat mirip seperti wajah Spider-Man ya. Nah, ini punya makna tertentu di mana pola X ini menunjukkan keteraturan dari susunan molekular granul pati. Dan bentuk X ini punya satu titik pusat di tengah,
mulainya pertumbuhan granul pati. Jadi granul pati itu tumbuh dari pusat X ini keluar membentuk granul yang utuh. Nah, ketika terjadi gelatinisasi, air semakin banyak masuk ke dalam masing-masing granul ini sampai pada tahap yang irreversible, yaitu ada granul yang pecah. Ya, granul yang pecah tidak akan menunjukkan pola birefringence atau bias ganda pada mikroskop terpolarisasi. Nah, setelah itu terlampaui, maka kita akan punya apa yang disebut sebagai pasta, di mana pasta ini kita tidak melihat granul yang cantik-cantik seperti tadi lagi, tapi yang kita lihat adalah seperti campuran antara larutan yang mengandung komponen-komponen larut air dari dalam pati plus sisa cangkang granul pati itu. Dan di bawah mikroskop terpolarisasi kita tidak akan melihat pola X yang khas dari bias ganda granul pati tadi, menandakan semua granul ini sudah pecah. Nah, kalau kita alurkan proses tadi pemanasan dan pengadukan yang kontinu dari campuran granul pati dan air, ya, kita alurkan terhadap data viskositas real time, maka kita bisa lihat bahwa viskositas larutan pati yang sedang kita panaskan dan kita aduk ini itu semakin lama semakin tinggi seiring dengan bertambahnya suhu. Dari mulai peningkatannya yang agak santai di sini, kemudian tiba-tiba naik menjadi cepat peningkatannya di sini, kemudian dia hampir nol peningkatannya di situ, mendatar dan akhirnya turun kembali dengan laju yang relatif jauh lebih santai daripada awalnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu bisa kita hubungkan dengan penjelasan yang tadi. Jadi ketika kita campurkan air dan granul pati kemudian kita panaskan sambil kita aduk, maka yang terjadi adalah semakin banyak air masuk ke dalam satu granul pati. Jadi air semakin banyak masuk ke sini, ya, dan membuat ukuran granul ini menjadi semakin besar. Nah, itu akan meningkatkan viskositas, karena viskositas adalah ketahanan dari suatu fluida untuk melawan gaya geser, ya, yang terjadi ketika kita menuangkan, mengaduk atau mungkin mengunyah suatu fluida tertentu, ya. Nah, dengan bertambahnya ukuran granul-granul pati ini akibat semakin banyak air yang masuk ke dalamnya, maka viskositas campuran pati dan air tadi akan semakin tinggi sampai ke tingkat maksimum, di mana di sini granul pati sudah ada pada ukuran maksimalnya. Jadi kalau kita teruskan pemanasan dan pengadukannya, yang artinya kita masukkan lebih banyak air lagi ke dalam granul yang sudah maksimum ini ukurannya, maka yang terjadi granul ini akan duar, pecah, ya, isinya akan keluar ke dalam larutan dan kita bisa lihat sisa-sisa cangkangnya itu masih mengandung sedikit sedikit kandungannya, tapi selama kita terus panaskan pengadukan ini pun akan akhirnya terus kehilangan isinya, keluar dari sisa-sisa potongan-potongan granul yang sudah pecah ini, dan pada akhirnya semakin kecil sehingga nanti kita hanya akan punya larutan, ya, dari komponen pati yang terlarut dalam air plus sisa cangkang granul. Nah, gelatinisasi ini kita bisa tandai prosesnya dengan mencari apa yang kita sebut suhu pembentukan pasta, di mana suhu pembentukan pasta ini adalah suhu ketika tadi viskositas mulai menanjak kenaikannya dengan sangat signifikan, yang lajunya naik tiba-tiba, ya, seperti itu. Ini yang kita sebut suhu pembentukan pasta. Nah, proses gelatinisasi tadi sekali lagi akan menghasilkan produk akhir berupa apa yang kita sebut sebagai pasta. Pasta adalah larutan amilosa
dan atau amilopektin yang tadinya ada dalam suatu granul pati kemudian keluar akibat granulnya tadi pecah akibat gelatinisasi, ya, jadi larutannya keluar plus sisa cangkang granul tak larut yang tadi mungkin ini adalah bagian-bagian kristalin dari cangkang granul tersebut yang kita sebut hantu granul. Oke, jadi itu yang kita sebut pasta. Ya, dan suhu awal pembentukan pasta sekali lagi adalah kisaran suhu, ya, gelatinisasi, ya terjadi mulainya itu di suhu berapa dan berapa besarnya sangat bergantung pada metode apa yang kita pilih untuk mengukurnya, kemudian berapa nisbah atau rasio pati terhadap air yang kita gunakan dalam percobaan tersebut, jenis granulnya karena tadi kita lihat granul sangat beragam ukuran serta bentuknya, kemudian bagaimana keheterogenan populasi granul yang diamati karena kalau kita lihat tadi contohnya ya granul dari satu tanaman saja misalkan jagung atau gandum itu punya bentuk dan ukuran yang beragam. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kelarutan polisakarida yang lainnya. Polisakarida, kelarutannya tentunya sangat ditentukan oleh bagaimana struktur rantai dari polisakarida tersebut. Apakah dia strukturnya linear, lurus, atau bercabang. Homoglikan linear, misalkan selulosa, itu membentuk struktur yang kita sebut misel berjumbai yang gambarnya seperti ini ya, atau fringe micelles. Dalam struktur ini sebetulnya kita bisa lihat seperti halnya pati tadi kita punya beberapa bagian. Ada bagian yang tersusun rapat dan teratur seperti yang saya tandai ini di mana dia adalah bersifat kristalin, dan ada yang bagian-bagian yang jauh lebih kacau, susunannya lebih renggang, itu yang kita sebut bagian dari amorf. Ya, daerah kristalin adalah yang sangat rapat dan rapi, daerah amorf adalah daerah yang lebih renggang dan kurang teratur. Bagian yang lurus tadi, bagian kristalin tersebut dari struktur misel berjumbai selulosa itu terdiri atas rantai-rantai selulosa yang berinteraksi secara ikatan hidrogen dengan rantai selulosa lainnya, dan kita bisa lihat betapa rapatnya atau betapa intensnya ikatan hidrogen yang terjadi antar contoh 3 rantai selulosa ini. Ya, kita bisa lihat selulosa itu bisa menghasilkan susunan yang sangat rapat, sangat teratur, sehingga sangat kuat karena ikatan hidrogennya itu bisa terjadi di kedua sisi dari suatu rantai. Misal kita lihat rantai yang bagian tengah ini, bagian atasnya ada interaksi ikatan hidrogen dengan rantai atasnya. Bagian bawahnya juga ada interaksi ikatan hidrogen dengan rantai yang ada di bawahnya. Susunan ini menyebabkan struktur misel berjumbai ini sangat rapat dan inaccessible atau sulit diakses, sulit ditembus oleh enzim. Ya, sehingga ini menyebabkan ciri khas dari material selulosa yang kuat, sukar larut dan lembang. Dan ini juga sebagian yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa mencerna selulosa. Siapa yang bisa mencerna selulosa? Bakteri. Nah, bagaimana dengan yang bercabang? Tentunya secara intuitif kita bisa memperkirakan bahwa rantai polisakarida yang bercabang itu akan membentuk susunan yang lebih renggang daripada rantai polisakarida yang tidak bercabang. Susunan yang lebih renggang akan mengarah ke interaksi yang lebih lemah, dan sebetulnya ini akan membuat dia jadi lebih mudah terlarut dalam air daripada polisakarida yang rantainya tidak bercabang atau rantai lurus. Oke, kita bisa lihat perbandingannya dengan lebih jelas lewat 2 gambar ini. Gambar A adalah struktur pektin dari gula bit yang
tidak bercabang. Dan gambar B adalah struktur karbohidrat pektin gula bit yang bercabang. Ya, kita bisa lihat bahwa susunan yang tidak bercabang ini, kalau kita andaikan ada lagi rantai seperti dia di sebelahnya, ada lagi rantai seperti dia di sebelahnya, nah ini akan membentuk struktur yang teratur dan rapat sehingga bisa menghasilkan interaksi antar rantai yang kuat yang nantinya akan melemahkan atau memperkecil kelarutan dia dalam suatu pelarut. Akan tetapi struktur yang bercabang seperti yang ada di gambar B itu tidak dapat tersusun serapat ini. Karena ya sekali lagi karena ada cabangnya. Jadi kalau kita gambar lagi satu lagi temannya di sini misalkan seperti itu, maka kita bisa lihat bahwa cabang ini akan berdekatan ke sini ya. Tapi ini juga akan menghalangi rantai utama ini untuk lebih dekat ke rantai utama yang ada di molekul sebelahnya. Dengan demikian, yang bercabang seperti ini akan lebih larut daripada yang tidak bercabang seperti itu. Nah, sekarang dalam hubungannya dengan kelarutan tadi dan dalam hubungannya dengan aplikasi di bidang-bidang pangan, di mana karbohidrat itu biasa digunakan untuk memodifikasi viskositas suatu adonan atau suatu makanan cair, maka kita akan bahas viskositas larutan polisakarida. Polisakarida misalkan seperti berbagai jenis gum atau hidrokoloid, itu dapat mengentalkan dan atau mengegelkan atau membuat menjadi gel ya larutan berair hanya dengan konsentrasi 0,25 sampai 0,5%. Kenapa? Itu karena polisakarida adalah rantai polimer ya, rantai yang sangat panjang dan dia punya kebebasan rotasional, dapat memutar, dan punya kebebasan untuk melentur. Dan ini membuat konsentrasi sekecil ini itu mampu memengaruhi viskositas larutan berair yang kita ingin ubah-ubah viskositasnya. Nah, rantai polisakarida ini juga menempati ruang yang lebar dalam larutan ya, karena dia adalah polimer. Ya, dia akan menempati volume yang besar dalam larutan sehingga dapat memodifikasi atau mempengaruhi viskositas larutan dalam konsentrasi yang hanya sedikit. Kemudian ini menyebabkan tumbukan antar rantai jadi lebih sering terjadi, ya. Dan sekali lagi itulah yang kita sebut sebagai viskositas atau ketahanan suatu fluida terhadap gaya geser. Ya, viskositas tinggi sekalipun konsentrasi rendah. Bagaimana dengan yang bercabang? Iya, seperti halnya kelarutan tadi yang juga sangat dipengaruhi oleh percabangan. Polisakarida bercabang itu ternyata lebih kompak kalau kita bandingkan dengan polisakarida yang rantai linear yang baru saja kita bahas. Polisakarida yang bercabang karena menempati ruang yang lebih sempit, yang volume molarnya lebih kecil, itu jadi jarang bertumbukan dengan polisakarida bercabang yang lain yang ada di situ. Sehingga untuk mendapatkan efek viskositas yang sama dengan ya tadi konsentrasi yang kecil dari polisakarida linear, ya kita membutuhkan konsentrasi yang lebih besar. Efek ini akan didukung jika polisakarida linear tadi punya satu jenis muatan listrik, misalkan polisakaridanya secara total bermuatan negatif atau bermuatan positif. Di sini akan timbul satu efek yang membantu peningkatan viskositas, yaitu gaya tolak-menolak elektrostatik. Tadi yang linear kita katakan dia punya volume yang lebih luas daripada yang bercabang. Kalau kita tambahkan ada muatan listrik dalam rantai polisakaridanya, maka muatan tersebut akan membantu ya tolakan antar rantai, sehingga karena kalau kita kombinasikan tadi
volumenya besar, ya, dia menempati daerah yang besar dalam larutan, kemudian dia sering bertumbukan satu sama lain, dan ketika tumbukan itu terjadi, mereka akan langsung tolak-menolak karena muatan listriknya sejenis. Ini akan menyebabkan viskositas juga cenderung tinggi. Contohnya, anion asam uronat pada natrium alginat dan gom santan. Anion asam uronat itu terkandung dalam struktur natrium alginat dan gom santan. Dan ini membuat kedua heteroglikan ini menjadi modifier viscosity yang sangat terkenal. Kemudian contoh lainnya adalah gugus ester sulfat pada heteroglikan karaginan. Larutan polisakarida menunjukkan dua jenis umum aliran. Yang pertama adalah aliran pseudoplastik. Fluida-fluida pseudoplastik itu akan mengalami penurunan viskositas seiring dengan peningkatan laju geser yang terjadi kalau fluida ini kita tuang, kita kunyah, atau kita telan. Bahkan kita pompa atau kita campur atau kita aduk. Ya, aksi-aksi seperti itu yang kita sebut sebagai laju geser itu akan mengurangi viskositas fluida-fluida pseudoplastik secara seketika, dan itu akan meningkatkan laju alir atau flow rate dari fluida tersebut. Tetapi setelah gaya geser tersebut hilang, fluida ini akan seketika kembali menjadi viskos atau viskositasnya kembali menjadi normal. Contohnya bayangkan saus. Ketika Anda mencoba menuangkan saus dari dalam botolnya dengan melakukan kegiatan ini, maka kita bisa lihat viskositas si saus itu berkurang, laju alirnya meningkat, sausnya masuk ke dalam mangkok bakso Anda. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia kembali menjadi kental seperti dalam botolnya. Contoh yang lainnya mungkin bagi yang suka ngopi, ya, whipped cream. Whipped cream biasanya ditambahkan sebagai topping minuman kopi, cake, dan sebagainya dengan cara menyemprotkannya menggunakan suatu spray. Ketika dia disemprotkan, itu terjadi peningkatan laju geser. Ya, viskositas si whipped cream akan berkurang secara drastis, flow rate-nya akan naik, dan dia bisa kita semprot secara lancar. Tapi begitu dia sampai di atas gelas, atau begitu dia sampai di atas sendok, kue, dan sebagainya, dia akan kembali menjadi whipped cream dengan viskositas yang normal, atau akan mengental kembali. Nah, larutan yang seperti ini contohnya adalah larutan yang mengandung gom dengan bobot molekul tinggi. Ya, yang biasanya lebih pseudoplastik dan biasanya tidak terasa berlendir atau slimy di dalam mulut. Jadi meskipun terlihat kental di luar, begitu masuk ke mulut, dia akan langsung dapat kita kunyah dengan mudah, kita telan dengan mudah. Nah, dalam kimia pangan, bahan berlendir ialah bahan yang kental, yang melapisi mulut dan sukar ditelan. Jenis aliran yang kedua adalah thixotropik. Perbedaannya dengan yang pseudoplastik tadi adalah meskipun tadi viskositasnya turun akibat peningkatan laju geser, misalkan ketika kita tuang, kita kunyah, kita telan, kita kocok, dan sebagainya, tapi dia butuh waktu. Jadi dia punya viskositas yang bergantung pada waktu, dan ini timbul akibat adanya transisi dari gel sebelum kita kocok-kocok menjadi larutan ketika kita kocok-kocok, dan kembali menjadi gel, tapi itu tidak langsung seperti halnya yang pseudoplastik tadi. Contohnya apa? Yogurt. Yogurt awalnya kental, kalau Anda kocok-kocok, Anda campurkan, Anda taruh di mixer dan sebagainya, dia akan menjadi encer. Ya, dan encernya itu akan cukup awet, dan dia butuh waktu sebelum dia bisa kembali ke viskositas aslinya yang lebih kental. Dan setelah itu tercapai, bahkan dia bisa menjadi hampir seperti padatan.
Viskositas larutan gom umumnya menurun dengan meningkatnya suhu, kecuali untuk gom santan yang pada 0 sampai 100 derajat Celcius. Nah, akibatnya larutan sangat peka dapat dibuat pada suhu yang tinggi, kemudian dikentalkan dengan pendinginan, dan ini banyak dipakai di industri-industri yang produk akhirnya itu agak kental-kental gimana begitu, ya. Oke, that's all for this video. Kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya di video selanjutnya. Take care and bye-bye.